Oke, selamat sore teman-teman. Baik, kita mulai ya market review kita ya. Ini hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya, 8 Januari 2025. Oke, hari ini kita mau belajar satu kasus ya. Jadi ini harusnya menjadi sebuah pembelajaran yang cukup inilah ya, cukup bisa teman-teman ingat lagi ya. Dulu itu sempat ada namanya Papa New Teknologi ya, atau New apa gitulah ya. Pokoknya itu ada satu papan yang menandakan IPO-nya si Bukalapak. Ya, waktu itu kan heboh sekali tentang saham ini gitu. Pokoknya ini saham akan jadi something lah gitu kan. Ya. Nah, tetapi waktu itu kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah kita nggak beli saham ini. Kenapa kita tidak beli? Karena pada saat itu, ini kebetulan kalau teman-teman adalah pelapak-pelapak di Bukalapak, atau mungkin ya teman-teman adalah pelaku di toko online, teman-teman pasti tahu bahwa marketplace yang satu ini itu tidak apa ya, tidak menjanjikan apapun. Bahkan itu sudah sangat sepi sekali pada saat di IPO, ya kan? Pada saat di IPO itu sudah sangat sepi. Kalau teman-teman adalah pelaku toko online lah ya, atau yang teman-teman biasa di online lah ya. Ya, nah pada saat itu tapi dia IPO ya, dia IPO kemudian harganya, mari kita lihat sebentar ya, ini adalah buka. Harganya itu melambung benar-benar luar binasa gitu kan. Mana dia yang nih, teman-teman ya. Ya dia pada saat dia IPO ini adalah IPO-nya terus habis itu dia naik. Ya, di mana semua orang memborong itu, terus habis itu ya pokoknya masih terus didengungkan bahwa ini adalah saham yang akan mencerminkan masa depan, di mana ini mungkin akan jadi Nasdaq-nya Indonesia nanti ya, terutama papannya ini nih, papan new teknologi ini akan menjadi Nasdaq-nya Indonesia dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi pada harganya, teman-teman lihat? Ya, ini terus turun dan akhirnya berhenti dari 1.300 tuh. Ya, 1.300 lebih terus turun dan akhirnya mencerminkan ya ini ini adalah harga yang sepantasnya untuk sebuah saham yang namanya Bukalapak. Nah, hari ini beritanya terakhir apa? Bukalapak tutup penjualan fisik marketplace. Artinya e-commerce-nya itu sudah nggak ada. Jadi dia fokus pada jualan yang virtual. Jadi jualan token listrik, jualan pulsa, jualan ya itulah kayak gitu-gitu ya. Nah, teman bisa membayangkan ya, sebuah perusahaan yang tadinya katanya bagus banget, yang menjadi apa, ini akan jadi Nasdaq-nya Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian habis itu nothing ya, menjadi ini apa ya, usaha utamanya akhirnya ditutup. Usaha utamanya kan adalah e-commerce kan. Ya, nah e-commerce-nya ditutup kemudian dia jualan pulsa. Aduh, gimana ya? Kita menganalogikannya gini lah. Tadinya dia store yang besar sekali, sebuah mall, ya sebuah mall yang gede sekali. Ya kemudian habis itu pelapak-pelapak di dalamnya tutup toko. Ini toko apa, mall-mall yang seperti itu kan sekarang banyak banget kan, ya. Lu misalnya masuk ke KTC, tahu ya KTC ya? KTC itu singkatan dari apa ya? Di Kelapa Gading situ depan MOI itu KTC itu, teman-teman bisa lihat ya, itu sebuah mall, kemudian nggak ada orang lagi yang nongol di daerah situ kan. Nggak ada lagi yang benar-benar buka toko di situ. Atau mungkin teman-teman ke Roxy ya, kan kondisinya kayak gitu ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dia kayak gitu, nah teman-teman coba bayangkan ya, eh, apa ya, lu mau datang nggak ke mall itu? Ya itu, kalau tidak ada orang yang datang ke mall itu, apa yang mau dia jual? Ya apa yang diharapkan oleh apa namanya, oleh pelapak-pelapak di situ? Gue mau jualan ke siapa? Yang datang nggak ada. Nah, itu ya. Jadi kalau lu ground checking, ya ini mungkin salah satu adalah pentingnya ground checking. Lu kalau ground checking, lu bisa merasakan bahwa apa yang ditawarkan dengan apa yang menjadi realita itu kok berbeda sekali. Ya, apa yang ditawarkan dengan apa yang
realitanya itu tidak terjadi, tidak sesuai nih. Kalau dia tidak sesuai, kalau lu ikutan di dalamnya, berarti berarti ini apa yang sebenarnya lu lakukan? Lu ikutin euforianya. Lu terjebak dalam euforianya, gitu ya. Nah, di sini kita belajar nih. Oke, setiap hari kita pasti akan belajar, terutama ya berkaitan dengan market mah udah pasti kita harus belajar tiap hari ya. Nah, teman-teman bisa bisa nanti ya ke depannya, kalau nanti ada kayak gini lagi, contoh misalnya kayak sekarang ada Ratu, ada AADK ya. Nah, lu bisa coba merasakan apa sih sebenarnya yang dikejar ini nih. Ya, misalnya AADK, kenapa kita nggak ngejar IPO ya? Misalnya contoh kayak Pani dengan AADK. Kalau lu tanya gua, lu beli nggak? Gua nggak beli dua-duanya. Pani waktu waktu awal mungkin ya kita masih. Kalau sekarang kita udah nggak karena udah ketahui tinggi. Nah, yang ini Pani itu udah ketinggian. Nah, mereka keluarkanlah anak perusahaannya ya dengan asumsi, dengan harapan. Ya lu orang kejar nih. Nanti AADK itu akan jadi seperti Pani nanti loh. Itu kan apakah benar di lapangan ya, kalau saya harus jujur, kalau misalnya lu ground checking ke PIK 2 lu akan merasakan bahwa lu kayaknya ada di tempat yang kayak bukan di Indonesia gitu lah ya, di mana di situ tempat wisatanya banyak sekali. Ya memang berbeda lah, tapi kita nggak tahu apakah ini bertahan ya, apakah ini ke depannya akan, kita tinggal ikutin aja lah ya. Tapi yang pasti adalah kalau dia tidak punya histori mengenai cat, ya tidak punya histori, tidak punya apa ya, yang nggak ada yang bisa kita analisa di situ ya, tentu kita nggak akan melakukan pembelian ya. Tapi maksud saya itu adalah dari kasus Bukalapak kita belajar sesuatu di sana. Kalau lu ikutin euforia yang tidak ada dasarnya, maka ya hari ini kita terjebak pada ya apa ya, ya kayak gitu ya, ya. Nah, kalau lu bilang nih Pak Adi bilang Buka itu masih punya cash banyak. Ya, uang IPO-nya disimpan di deposito. Ya, kita gini nih. Ya, lu IPO itu sebenarnya buat apa? Buat mengembangkan perusahaannya kan. Ini bukan masalah cash-nya. Dia mungkin ada di BBHI gitu kan, dia menjadi investor di situ dan lain sebagainya. Kalau memang lu tujuannya ambil IPO kemudian merubah ya, lu mau menjadi investor atau menjadi fund manager, nggak apa-apa, lu ubah aja. Lu ubah apa core bisnis lu bukan sebagai perusahaan e-commerce tapi lebih ke arah perusahaan seperti apa Saratoga gitu kan. Jadi cuman melakukan investasi itu oke gitu loh. Kita masih bisa menilai dari hal itu. Tapi kan core bisnisnya lu itu adalah e-commerce. Kalau core bisnisnya lu tutup dan lu tidak merubah apapun, jadi lu masih begitu-gitu saja gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini kelihatannya nanti ke depannya akan ada futures-nya, ada masa depannya dan lain sebagainya. Itu percuma gitu ya. Nah, di sini kita belajar gitu bahwa kita euforia itu penting untuk menggerakkan harga, betul ya. Tetapi kita mau ada di dalam periode euforia seperti apa? Ya pada saat dia euforia, yang harus kita lakukan apa? Harusnya kita udah di dalamnya, bukan kita masih ada di luarnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya metodenya kita kan, kita melakukan akumulasi pada saat dia apa? Dia pada saat dia lagi pengumpulan barang, pada saat dia benar-benar akumulasi. Jadi kalau dia akumulasi berarti kan ada kelihatan banget sebuah trading range di situ kan, dimana mungkin pada saat dia akumulasi berita yang ada itu malah negatif, ya berita yang ada malah sesuatu yang jelek gitu kan. Nah kemudian pada saat mungkin beritanya udah keluar, nah di situ periode euforianya terjadi. Nah kita mau ikut di mana? Ikut di saat dia euforia atau ikut ngumpulin pada saat kita memprice in sesuatu. Ambil contoh misalnya kayak Raja gitu ya. Kita nggak tahu waktu itu kita nggak punya data sama sekali kalau ada IPO Ratu. Ya, yang waktu itu yang kita tahu adalah kenapa kita ikut Raja. Karena ada peluang di mana kepemimpinan si Trump ya itu akan berfokus pada energi fosil ya, terutama minyak-minyak begini lah ya. Jadi dia ada fokus ke daerah situ. Nah, kemudian habis itu ini luar negeri. Kemudian di dalam negerinya sendiri adalah fokus dari Presiden Prabowo untuk swasembada energi kan. Ya, di mana dia akan mengaktifkan sumur-sumur tua ya, berarti dia akan mengefisiensikan minyak yang ada, kemudian gas yang ada dan lain sebagainya. Karena itulah makanya kita ikut.
di dalam si raja, ya. Nah, kemudian habis itu kalau tiba-tiba keluar lagi katalis lain yang berupa IPO Ratu, kemudian kabarnya Ratu juga ada masuk dari brand, ya, ownernya BRPT dan ownernya si Indi juga ada di situ, ya. Ya itu udah tambahan. Jadi ini kalau teman-teman lihat Raja, ya, kalau lu belum di dalamnya kita udah nggak ikutan, ya. Jadi ini udah kita nikmati euforianya saja, ya, dimana sebelumnya kan kalau teman-teman lihat kita ikut Raja kan Raja biasa aja kan, ya, bahkan kenaikannya kan turun naiknya begitu tajamnya toh, ya. Nah, itu yang kita lihat. Ya, kita belajar sesuatu dari si Bukalapak. Harusnya teman-teman belajar. Kalau teman-teman masih berpikir bahwa Bukalapak masih ada masa depan dan lain sebagainya, ya jujur saya mau katakan dari awal kita melihat Bukalapak sudah tidak ada masa depannya. Dari awal sejak di IPO pertama itu kita sudah lihat dia tidak ada masa depannya, ya. Waktu itu kan ditanya, lu new economy atau yang all economy? Saya adalah yang di all economy. Terus kenapa lu ambil Gojek atau Goto gitu kan? Kenapa lu ambil Goto? Apakah lu Goto itu kan nanti juga akan jadi seperti Bukalapak kan? Nah, ini ceritanya yang berbeda. Teman-teman, makanya kalau misalnya melakukan analisa, lu kan bisa lihat ceritanya Bukalapak dengan ceritanya si Goto itu sesuatu yang berbeda. Bisa lah, teman-teman pasti bisa merasakan lah bagaimana ceritanya Bukalapak. Itu sejak awal kita tahu bahwa lu ground checking pun itu bukan perusahaan yang layak seperti yang diceritakan oleh analis-analis karena dia mau jualan saham ini kan, ya. Nah, dibandingkan dengan Goto. Ya, Goto di awal saya juga nggak ikutan. Kenapa? Karena salah satunya adalah mereka kepemilikan saham di masyarakatnya itu begitu besarnya. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan teknologi, IPO itu adalah semacam itu ya buat mereka jalan keluar buat investasinya mereka. Jadi ya daripada nanti ambruk gitu ya mereka keluar duluan. Ya, itu yang terjadi. Tetapi kalau teman-teman lihat di awal Goto, ya memang saya tidak terlalu suka ya. Tetapi di akhirnya si Goto, ya di akhir untuk ceritanya sekarang, terutama di periodenya si Patrick lah ya, Patrick Waluyo itu menjadi cerita yang berbeda. Bahkan story-story di dalamnya itu udah menurut saya cukup luar biasa. Misalnya dia melepas Tokopedia, ya, melepas Tokopedia tapi masih memegang 25%-nya sehingga dia mendapatkan recurring income di situ. Jadi ada fokus yang diberikan oleh manajemen. Gue mau fokusnya di daerah mana? Dia ada di financialnya, di e-commerce-nya, itu fokusnya. Ya, kayak kita melihat fokusnya jelas dan kemudian apa yang terlihat oleh di data itu juga kita bisa ikutin. Ya, ada yang bisa kita ikutin. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman lihat ya harganya sekarang mungkin ada di 7880 ya. Apa yang sedang ditunggu oleh market misalnya sekarang ya. Yang ditunggu oleh market itu adalah laporan keuangannya. Bener nggak kabarnya eh, Goto itu kemungkinan besar ada potensi untung. Ya, ada potensi untung. Jadi dari tadinya rugi, 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 rugi. Nah, ini ada potensi untung. Nah, kalau dia ada potensi untung, berarti market akan melakukan price in untuk hal itu. Ya, berarti ke depannya selama si Patrick ini kan namanya manajemen ya. Manajemen ini kita pegang. Jadi selama Patrick itu masih ada di dalam manajemennya si Goto, kita melihat ada peluang Goto memang ke depannya ada peluang menjadi lebih baik ya. Nah, lebih baik seperti apa? Udah tinggal kita ikutin step by step-nya ya, bukan berarti nanti tiba-tiba dia pasti akan terus baik, enggak. Jadi yang kita ikutin itu adalah dia terus membaik nggak. Kalau dia terus membaik ya berarti kita tetap ada di dalamnya. Tetapi kalau kita di dalam perjalanannya kita melihat loh kok kayaknya udah mulai itu ya, udah mulai mentok-mentok, udah nggak bisa bergerak lagi. Nah, kalau dia udah nggak bisa bergerak mungkin itu adalah kesempatan di mana kita sudah mulai akan melakukan taking profit. Ya, poin-poinnya cuma di situ aja ya yang kita lakukan. Jadi karena itulah makanya setiap hari kita harusnya bisa belajar. Kejadian-kejadian di dalam market itu banyak sekali. Nah, di sini lu bisa ngambil pelajaran apa? Ini kayak Bukalapak kita bisa ngambil pelajaran apa? Oh, kalau kayak gitu, ya misalnya ambil contoh ya, kenapa trader itu harusnya tidak ikutan IPO? Ya, ini ambil contoh ya. Trader itu harusnya tidak ikutan IPO. Kenapa orang ngotot
terus ngikutin IPO? Ya karena euforia. Ya karena euforia. Karena lu teman-teman gini, lu menganalisa dari sisi manapun, lu tahu bahwa IPO, data-data IPO itu pasti data yang dipermak. Pasti data yang dipermak. Nggak mungkin lu jualan sesuatu yang, lu tahu nggak sebenarnya gue begini loh. Ya, ya ini sih dalam keadaan rugi sih. Lu nggak mungkin jujur-jujuran seperti itu. Yang lu akan promosikan adalah ini ya, kalau nanti gue IPO, oke sekarang gue rugi, tetapi nanti ke depannya gue akan begini, gue begini, ya. Nah, dia membuat bagaimana investor fokus pada future plan-nya yang belum tentu akan terjadi. Ya, yang belum tentu akan terjadi. Nah, karena ini fokus pada futures, apalagi kita nggak tahu ya, lu manajemennya seperti apa, bagaimana kita mau ngecek manajemennya. Ya, kalau tidak ada data-datanya, ya kalau tidak ada historinya, kita nggak bisa. Lu ini ya, ambil contoh ya, contoh sederhana ya. Teman-teman baru kenalan sama satu orang di mall gitu ya. Lu baru kenal, lu udah tahu lu dalamnya kan nggak mungkin. Lu mesti ada sebuah proses kan, ada histori di mana lu ya mungkin ngobrol sama mereka ya, sering ketemu. Ya mungkin oke lah histori berapa bulan gitu. Nah, dari situ kan lu bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa oh ini orangnya begini loh. Ya walaupun mungkin kesimpulan kita masih samar-samar, tetapi berdasarkan histori kita bersama orang itu, ya lu bisa memberikan sebuah gambaran lah, oh orang ini begini. Ya apalagi lu setahun, 2 tahun dia punya histori, lu akan jauh lebih tahu kan orangnya kan. Nah kalau IPO, itu sama, lu kenalan sama orang di mall. Ya, lu kenalan sama orang di mall, gimana orang di mall itu terus habis itu tiba-tiba lu bilang, oke, gue tahu lu dalam, lu kan bukan dukun. Ya lu bukan siapa-siapa gitu kan, lu bukan paranormal yang oke, lu begini gini gini gini. Ya kan kita nggak bisa menentukan hal seperti itu kan, karena itulah kita butuh histori. Itu kita trader. Ya itu kita trader. Nah, beda mungkin kalau lu investor ya. Lu investor, investor pun dia tidak akan beli saham yang tidak dikenal. Ya dia akan membeli saham-saham yang misalnya taruh kata lah ya, yang belum pernah IPO itu siapa? Misalnya ada sebuah perusahaan yang sangat terkenal gitu ya, kemudian dia IPO. Ambil contoh misalnya kayak Garuda lah ya, Garuda Food ya. Garuda Food itu kan IPO-nya setengah hati itu si GOOD kan. Ya, itu kan setengah hati IPO-nya kan. Artinya dia cuma butuh IPO untuk legasinya. Legasinya terus jalan. Jadi anak-anaknya nggak sampai sudah apa namanya sudah dipilah-pilah lah porsi-porsi sahamnya gitu lah, itu IPO kan. Nah kalau lu beli Garuda Food mungkin itu kan berbeda. Kenapa? Kan dia udah punya histori yang kita tahu kalau dari ground checking gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya ini ambil contoh misalnya kemarin ada IPO apa ya, pokoknya ada satu IPO ini perusahaan ini tek gitu di IPO gitu. Nah dengar pun nggak pernah, ya dengar pun nggak pernah, kemudian habis itu tiba-tiba di IPO, ya lu mau dasarnya apa IPO-nya dia? Kemudian tiba-tiba dia bilang dia sudah berdiri dari sejak tahun 1980-an. Nah hal kayak gini itu gampang kok dibeli. Ada namanya perusahaan cangkang namanya. Perusahaan cangkang itu bahasa kerennya apa ya? Shell company ya. Ya, itu perusahaan yang kosong sebenarnya, tetapi ya dia berdiriin dulu, rumusnya ditaruh di situ. In case sewaktu-waktu dibutuhkan. Gitu kan? Nah, jadi tiba-tiba misalnya gue membutuhkan ya, udah tinggal lu jual aja, lu beli aja perusahaan cangkang itu. Nah, kemudian habis itu lu taruh di prospektusnya lu berdiri tahun berapa? 1980-an. Itu bisa. Karena apa? Berdasarkan akte pendirian perusahaannya, bukan berdasarkan perusahaannya memang sudah bergerak di tahun itu. Ya itu adalah apa ya? Ya market ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi itu bukan sesuatu yang lu bilang A ya A gitu, B ya B gitu. Enggak. Itu berdasarkan akte pendiriannya. Lu kebayang nggak nanti kalau misalnya tiba-tiba digoreng gitu ya. Ini perusahaan sudah 1980-an. Dan kemudian perusahaan ini adalah perusahaan asing. Ya dia berdiri di Zimbabwe gitu kan. Wah ini perusahaan asing nih.
Ini perusahaan asing yang kemudian masuk ke Indonesia, kemudian dia di Zimbabwe itu adalah perusahaan yang ke-10 besar dan lain sebagainya. Kan lu cuma ngomong doang. Ya, apakah lu cek sampai ke sana? Ya, kalau untuk ya retail-retail, mereka kan malas untuk menganalisa sampai ke sana-sana kan. Yang penting ini asing gitu katanya. Ya udah, habis itu udah mereka percaya aja. Kemudian di blow up, digoreng ya, ya orang bilang kan digoreng ya. Kemudian habis itu lu terjebak di situ. Udah berapa kali kayak gitu. Ya lu coba deh teman-teman ada di sini ini hampir ada sekitar berapa ini 40-an orang gitu ya. Nah, lu coba coba rasa-rasa deh apa yang sudah lu lalui di dalam market itu kayak gitu enggak? Nah, kalau kayak gitu lu belajar apa di sini? Ya, nah kalau dia ada yang seperti itu, lu coba hindarin. Ini adalah bagian dari manajemen risiko lu. Ya, kalau misalnya lu bisa menghindari saja yang begini-ginian, teman-teman percaya saya deh, udah banyak sekali uang yang lu selamatkan. Kita nggak perlu harus masuk ke dalam sesuatu yang ya apa ya kosong gitu loh, pepesan kosong doang karena di awal mereka butuh kita ya, jadi akhirnya kita terus dikomporin, ayo ayo, karena dia butuh kita, butuh lepas barang kan ya, jadi dia butuh euforia ini. Jadi sehingga ya orang-orang perlu melihat atau memandang IPO ini atau saham ini itu menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali, berguna banget. Memang kedepannya akan menjadi sesuatu. Ya, ambil contoh misalnya kata-kata tentang Bukalapak masih punya cash yang banyak. Ya, uang IPO-nya masih disimpan di deposito. Nah, kalau ini disimpan di deposito, lu dapat apa? Gitu kan, kita dapat apa? Ya, kemudian habis itu kalau dia simpan deposito, nah ini perusahaan bergerak di bidang apa? Gitu kan. Nah, anggaplah kalau misalnya lu investor ya, lu mau dapetin dividen dari mana? Oh, tunggu bunga depositonya cair, kemudian dia akan berbagi sama kita. Jadi dia bagi dividen bukan dari hasil usahanya, tetapi hasil dari investasi uang lu. Gitu kan, karena uang IPO itu kan adalah uangnya kita yang kita beli menjadi saham kan, kemudian kita pegang kan. Ya, lu beli sahamnya sebenarnya buat apa sih? Buat dia taruh di deposito kan tidak. Kita beli sahamnya dengan harapan perusahaannya itu bergerak. Dia bisa memanfaatkan uang kita untuk perkembangan perusahaannya, pertumbuhan perusahaannya. Itu kan yang kita mau kan? Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia bilang, oh, uang lu, gue depositoin lu. Uang lu, gue belikan BBHI, kita ikut investasi di tempat lain. Ya, kalau gitu ngapain gue suruh lu? Ngapain gue beli sahamnya lu? Harapan gue adalah perusahaan lu yang tambah besar. Ini malah pakai uang kita, dia pergi investasi ke tempat lain. Yang gue mendingan apa? Uang gue beli aja BBHI. Gitu kan? Repot amat harus itu minta perusahaan yang tadinya bergerak di bidang e-commerce untuk menjadi fund manager gua. Ya, paham nggak? Ya kan? Ya, teman-teman coba bayangkan, ini kan sebenarnya cuma logik doang kan? Ya, sesuatu yang logik gitu kan. Nah, tetapi ini kita bicara Bukalapak ya. Tetapi yang kejadian di lapangan itu banyak sekali loh yang kayak Bukalapak ya, teman-teman terjebak dalam euforia yang terbangun ya, kemudian habis itu investasi karena euforia itu ya, terus habis itu tiba-tiba lah kenapa gue di situ baru sadar, kemudian harganya berapa banyak tuh saham-saham IPO sekarang ada di mungkin ada di Rp1, Rp50, itu berapa banyak kayak gitu. Nah, lu udah kejebak berapa kali? Ya, kita nggak ngomongin cuma IPO doang ya. Sebenarnya banyak banyak kok ya kasus-kasus yang mereka memanfaatkan euforianya kita, memanfaatkan ketidaktahuan retail, kemalasan retail untuk melakukan analisa. Kemudian habis itu yang mereka buang barang, kita yang pegang barangnya. Gitu ya. Kalau kita pegang barang bagus sih nggak masalah gitu ya. Tetapi rata-rata retail itu selalu memegang barang yang akhirnya nggak jelas gitu. Ya, akhirnya kejebak, kemudian habis itu sahamnya terancam um, delisting ya, kemudian habis itu baru ribut kemana-mana ya, kemudian kalau dia nggak delisting pun ya, ini Bursa Efek Indonesia kan tidak berani delisting. Kenapa? Karena banyak sekali investor-investor retail yang terjebak uangnya di situ. Ya, kalau dia delisting ya berarti uangnya udah selesai kan. Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah apa ya, lu
kalau di delisting gimana ya, nanti habis itu teriak-teriak lagi kan bahwa ini kok kayaknya market tidak berpihak kepada retail, otoritas bursa tidak berpihak kepada retail ya dan lain sebagainya. Padahal kita nggak perlu harusnya dikasihani seperti itu. Kenapa? Karena yang akhirnya memutuskan buy sama sell itu kan lu. Ya bukan otoritas. Otoritas cuma menyediakan sistemnya aja, menyediakan aturannya aja. Kalau aturannya ternyata dipakai oleh mereka yang nakal untuk akhirnya membuat kita kejebak di situ, yang mesti lebih pintar kita, yang mesti tambah pintar itu kita. Ya kalau lu sampai terjebak apa sampai udah ya kalau 1-2 kali oke lah ya, lu belajar gitu kan. Tapi banyak yang akhirnya terjebak sampai puluhan kali, bahkan sampai akhirnya apa ya, uangnya kelihatannya miliaran itu terjebak pada saham-saham yang nggak ada gunanya. Ya, jadi berarti kan lu nggak belajar apapun di sini. Gitu. Nanti ya, ya udah habis itu apa ya? Ya, pokoknya intinya gitulah ya. Belajarlah sesuatu dari sini. Ya, mumpung ini ada kasus. Ya, mumpung ini ada kasus. Walaupun memang sahamnya sekarang masih 117, ya, harganya masih 117. Yang terjebak di 1.300 saya yakin banyak banget. Ya, nah dia udah kejebak di 1.300. Sekarang harganya 117, itu lebih nggak mau keluar lagi. Ya, nanti dia akan turun sampai ke gocap, dia nggak mau keluar lagi. Nanti akhirnya ini menjadi saham yang ya itu lagi gocapan gitu. Ya, mending kalau gocapan dia masuk ke papan pemantauan khusus itu tinggal 1 perak, tambah nggak ada harganya lagi. Gitu ya. Jadi ya tinggal sekarang belajar. Ya, belajar. Nanti mungkin saja ya. Harganya nanti akan dinaikin. Ya, nanti teman-teman akan lihat, harganya naik. Berarti dia stop itu benar nih. Ya, nanti pasti akan ada ini ada apa namanya? Ada kata-kata seperti itu. Oh, benar. Dia menyetop e-commerce, kemudian habis itu ternyata bisnis yang lain tuh jalan dan lain sebagainya, kok tiba-tiba ada bisnis suddenly baru gitu kan. Kemudian habis itu orang mulai berbondong-bondong melakukan pembelian lagi ya. Nah, habis itu nanti harganya naik kan, teman-teman akan lihat pasti ada yang buang barang ya, pasti ada yang keluar barang dari situ. Kenapa? Dia memanfaatkan euforia kembali, cerita-cerita kembali ya untuk keluar barang. Ya kan lu lihat sekarang ya, Bukalapak udah pasti ya nggak ada harapan lah ya. Semua orang udah pasti tidak akan ke sini. Betul nggak? Jadi kalau misalnya gue punya barang, gue bisa buang nggak? Nggak bisa. Karena nggak ada yang tertarik untuk Bukalapak, apalagi dengan berita-berita sekarang. Ya, maka dia perlu membuat sebuah berita baru lagi, kemudian habis itu menginjeksi sejumlah dana. Kenapa? Karena ini adalah posisi di mana semua orang udah hopeless kan. Ya, nah tiba-tiba harganya naik. Ya, lu kan lihat seperti itu adalah permainan dari technical, permainan dari psikologi, itu udah clear banget kok. Ya, setiap hari teman-teman kalau ada di market pasti teman-teman bisa melihat hal itulah ya. Nah, Pak, untuk naikin harga ini ya dia perlu menciptakan berita-berita yang positif ya. Contoh misalnya cash-nya masih banyak dan lain sebagainya, sehingga oh ya gue masih optimis ya masih akan lebih baik gitu kan. Ya, nah tiba-tiba harganya naik. Nah, pada saat harga naik, teman-teman cek deh. Teman-teman bandarmologi pasti tahu lah ya. Pada saat harganya naik, ini pasti ada yang keluar barang. Pasti ada yang keluar. Ini contoh kayak gini lah ya. Ya, pada saat dia naik tuh, ya lu lihat pasti banyak sekali yang ikutan di situ. Ini benar nih, gua average down ya, biar ini tambah bagus. Ya, ini kan nanti akan jadi bagus nih. Nanti habis itu kan kayak gini lagi. Itu setelah barang selesai, ya udah selesai, ya udah tinggal lu rebutan aja. Ini nanti yang kakapnya keluar barang selesai, ya nanti tinggal yang teri-teri agak gede keluar barang lagi, ya nanti sisanya ya kita lagi nih retail-retail yang melakukan akumulasi. Akhirnya, memang lu average out, tetapi lu nampung apa saham-saham mereka yang mereka mau keluar. Itu, ya. Oke? Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini apa ya? Ada berita Salim perusahaan di Hong Kong dapat proyek 735 M di Singapura, pengaruhnya ke saham mana? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu. Ini perusahaan Hong Kong ya, tetapi apa hubungannya sama Salim? Tapi kalau misalnya Salim punya perusahaan yang di Hong Kong, ya berarti dia listing di Hong Kong, Pak.
Harusnya tidak ada urusan sama listingan mereka di Indonesia. Kecuali, kan ini masalahnya Hong Kong sama Singapura kan. Ya, nggak ada proyeknya di Indonesia. Kecuali memang dia punya proyek di Indonesia. Ya, berarti kan ada melibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia kan. Tapi kalau dia cuman ini perusahaan yang listing di Hong Kong ya, kemudian habis itu bikin proyek di Singapura, ya berarti kan perusahaan yang Hong Kongnya yang akan mendapatkan eh, katalis dari berita ini gitu ya. Jadi bukan katalis di dalam negeri. Ya kecuali memang dia adalah perusahaan Hong Kong, kemudian dia mendapatkan proyek 735 M ya US dollar di misalnya di PIK 2. Ah itu kan itu beda gitu ya. Itu artinya aliran uangnya ke Indonesia. Ya, ini kalau kita ngomong gini lah ya. Kalau teman-teman lihat ya, bagaimana kita menganalisa sebuah emiten yang bisa membuat perubahan pada life cycle perusahaannya itu. Satu, ada aliran uang masuk ke dalam perusahaannya, ya. Kemudian perusahaan manajemen mampu untuk mengelola uang itu, ya, sehingga nilai dari perusahaan itu menjadi lebih tinggi. Ya, nilai perusahaannya menjadi lebih tinggi. Ambil contoh gampangnya itu adalah misalnya kejadian makan siang gratis misalnya. Ya, makan siang gratis itu berarti kan produk dalam negeri. Oke, berarti likuiditasnya itu bergerak di dalam negeri. Oke, ya beda banget kalau misalnya makan siang gratis ternyata makan siangnya ada di Malaysia. Ah, itu nggak ada urusan sama perusahaan Indonesia. Ya, jadi Indonesia menyumbangkan uang ke Malaysia. Itu yang bergerak adalah perusahaan-perusahaan di Malaysia. Kita nggak dapat efeknya. Oke? Ya, tapi masalahnya adalah makan siang gratisnya kan di Indonesia kan. Nah, kalau makan siang gratisnya di Indonesia berarti ada likuiditas. Nah, kita mau hitung likuiditasnya itu berapa? Ya, yang kita tahu itu adalah sekitar 71 triliun. Ya, kemudian habis itu diturunkan jadi 10.000. Kemudian saya nggak tahu diupdate nggak itu ya berapa. Cuma ya kita ambil lah 71 triliun. 71 triliun ini berarti kan uang kan? Ya, uang ini kalau misalnya nih dia ambil contoh lah misalnya dia beliin ayam gitu, beliin nugget saja. Beliin nugget untuk menu makan siangnya 1 triliun misalnya. 1 triliun untuk nugget tok ya selama 1 tahun. Nah, pertanyaan kita adalah ini uang 1 triliun ini ke nugget yang mana nih? Ke perusahaan emiten mana yang dapat apa yang bikin nugget, kemudian habis itu dia dapat uangnya. Ya ternyata kalau kita cek ada 3 kan perusahaan ayam di Indonesia kan, ada Cepin, JPFA, ada Simain kan. Oke, nah kita cek ke dalamnya. Nih kira-kira kalau 1 triliunnya direbutin 3 orang, kira-kira ada efeknya nggak? Revenue-nya naik, misalnya bagi 3 kan sekitar 300 miliar ya. Kalau 300 miliar masuk ke dalam salah satu emiten itu, kira-kira akan menggerakkan, akan membuat life cycle dari perusahaan itu berbeda nggak? Ya, lu tiba-tiba terima revenue atau penjualan 300 triliun. Nah, kita tinggal cek bandingkan dengan revenue di tahun lalu. Revenue tahun lalu ternyata cuma 100 M. Ini dapat 300 M, berarti naik 3 kali lipat. Kalau dia naik 3 kali lipat, berarti pasti akan ada pengaruhnya ke perusahaan itu. Naik loh, revenue naik 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya nih 100 M itu dia dapat keuntungan MPM-nya misalnya anggaplah 12%, berarti sekitar 12 M gitu ya. Ini masuk 300, berarti kan NPM labanya kemungkinan besar akan tambah 3 kali. Loh kalau laba tambah 3 kali, kira-kira perusahaannya bisa ngatur-ngatur nggak buat ekspansi lah, buat apa enggak gitu kan. Ya. Nah, dari potensi kenaikan laba 3 kalinya, ini hitungan kita loh ya. Ada potensi laba 3 kalinya, berarti ini perusahaannya tinggal kita tunggu ini. Ya, pergerakannya nih, tinggal kita tunggu ada potensi ini di sini. Nah, habis itu karena kita trader, kita cek dong teknikalnya. Kalau teknikalnya sesuai dengan metode kita, kita mulai dong. Gitu. Ya, ini alurnya. Yang kita mau lihat itu adalah ya potensi uangnya. Nah, sama halnya kalau misalnya teman-teman lihat ya, kayak Bukalapak, dia punya cash. Dia punya cash banyak, tapi nggak bisa dikelola. Cuman akhirnya didepositoin, akhirnya ikutan investasi ke tempat lain. Apakah ini akan dimasukkan ke dalam revenue? Kalau iya masukin ke dalam revenue, berarti revenue dari hasil investasi, bukan hasil usahanya. Yang kita butuhkan apa? Yang bisa menggerakkan atau mengubah life cycle dari perusahaan. Ya ini kan, ini hampir boleh dibilang tinggal bangkrut doang kan, Bukalapak kan, kalau boleh kita katakan seperti itu kan. Nah,
Apa yang bisa membuat dia turnaround? Tiba-tiba misalnya nih, dia kerjasama sama Amazon, Bukalapak mengganti ya model e-commerce-nya sekarang menjadi modelnya Amazon. Ya, model Amazon tahu ya teman-teman ya. Jadi dia terima barang dulu, kemudian dia pasarin sendiri, dia kirim sendiri. Ya, pokoknya nanti kita affiliate aja ya. Sekarang kan lagi ini berjalan di Shopee nih. Ya, dia affiliate gitu ya. Ah, itu mungkin akan ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi dia punya uang, dia punya cash. Ya, kemudian ada proyek seperti itu, dia bisa lakukan apa enggak? Ya, nah kita tinggal lihat nih, ini kira-kira berhasil apa enggak? Kalau dia berhasil, berarti kan akan mengubah perspektif atau life cycle perusahaan itu dari tadinya tidak punya revenue dari operasional menjadi ada revenue dari operasional dan diterima oleh pasar malah. Ya, pada saat produknya diterima oleh pasar, berarti ada revenue, ada penjualan, ada uang yang masuk ke dalam perusahaannya sebagai operasional kan. Nah, kalau ada uang yang masuk di sini, pasti harusnya di dalamnya ada profit dong. Ya, dia nggak mungkin jual sesuatu yang apa ya, oke, gue terima dari lu 100, gue jual 50 kan nggak mungkin. Itu bakar uangnya keterlaluan banget gitu kan. Jadi karena dia ada ini sudah mulai ada operasional, kita mulai lihat ada life cycle yang berubah di sini. Gitu. Itu yang mau kita cari gitu. Likuiditas yang masuk ke dalam perusahaannya, kemudian habis itu ada nggak dari likuiditas yang masuk ini dia bisa kelola menjadi ekspansi, menjadi turnaround ya, menjadi apa ada kenaikan pada profitnya dan lain sebagainya. Itu pasti akan diikuti oleh kenaikan harga gitu. Tapi kalau misalnya likuiditas masuk, cuma masuk aja udah nggak dia nggak ngapa-ngapain, itu nggak akan terjadi apa-apa. Si gajah-gajah itu nggak mungkin membeli sesuatu yang tidak ada masa depannya. Yang kita sendiri bisa ngelihat dengan jelas, oh ini kalau uangnya masuk segini, alurnya clear gitu loh. Dia bisa melakukan pengembangan di mana. Ya ambil contoh nih, saya tidak merekomendasikan ya, misalnya Pani bikin adik apa anak anak perusahaan Pani apa namanya ADK kan. Ya, ini namanya mana sih itunya? Em, CBDK ya, CBDK, oke? Iya, oke. Ya, daripada saya salah makanya saya cek dulu. Ya, nah CBDK, misalnya contoh ya dia, oke dia ambil eh ini contoh ya, contoh saya tidak merekomendasikan apapun ya. Misalnya oke, ini kan lu lihat harga Pani. Ya, harga Pani itu sekarang berapa? 15.000 masih? Atau udah di bawah? Ya, sekarang 17.600. Ini kan udah tinggi banget. Tinggi sekali ya. Ya, dia dari tadinya gocap, ya berarti nggak punya apa-apa gitu ya. Kemudian dari 6.000, kemudian dia naik segini. Ya, lu kalau misalnya menjadi investor baru, kita nggak mau dong. Ya masa iya gue beli saham lagi di daerah sini? Enggak dong, ya kan? Kalau gue adalah investor Pani, itu sudah investor lama yang gue tinggal yang hold doang kan? Karena kita ngelihat ground checking, kita lihat perkembangannya segala macam, oke. Ini kan ya itu bukan rekomendasi loh ya. Saya tidak bilang saya akan beli itu ya. Oke, nah kemudian habis itu eh, dia pasti akan mikir kan. Ini kalau udah segini nih 17.675, gua kan proyek gua masih gede banget. Ya besar banget. Benar ya, teman-teman lihat ya proyeknya si PIK 2. Lu ya apa ya? Kita bilang dia proyek kecil enggak juga ya, masuk PSN harusnya iyalah ya. Itu proyek masih gede sekali. Berarti kan dia butuh uang yang besar sekali. Nah, kalau dia butuh uang besar sekali, lu kalau misalnya lihat Pani, masih banyak nggak investor yang akan masuk sini? Ya, udah pasti susah dong. Lu susah untuk menjaring investor baru untuk masuk ke dalam Pani. Nah, bagaimana caranya? Nah, manajemen memikirkan adalah dengan menggunakan perusahaan baru. Namanya CBDK. Dia Kosambi baru. Kosambi baru di mana? Di PIK 2. Ya Kosambi baru berarti kan dia tinggal itu kan tinggal pecahin aja ya Pani itu adalah induknya ini anak perusahaannya jadi nanti lu bisa dia bisa berpotensi apa ngambil berapa nih 2,3 triliun lagi 2,3 triliun uang baru ya uang baru 2,3 triliun nah 2,3 triliun bisa buat bangun berapa besar lagi si PIK 2 ya dan itu adalah
itu kan pasarnya kan menengah ke atas gitu kan. Ya, nah lu lihat, ini adalah caranya. Ini cara yang mereka lakukan. Ya, kalau udah yang itu udah gede, udah terlalu gede, ya mereka pecahin. Ini cuma pecahannya. Bagus nggak? Ya, yang kita tahu adalah induknya kita tahu historinya. Tetapi masalahnya adalah anaknya belum ada historinya. Jadi kita tunggu apa? Tunggu historinya aja sama kayak induk. Ya, setelah diambil alih dari kaleng kerupuk, ya, ini kan namanya backdoor kan, backdoor kan. Kita tunggu begini nih. Ya, ada periode di mana mereka akan melakukan akumulasi. Kita akan tunggu daerah situ. Nah, nanti kalau CBDK itu benar bagus, ya benar bagus, historinya pasti akan menunjukkan seperti ini. Historinya pasti akan menunjukkan seperti itu. Nah, lu tinggal menunggu historinya. Jadi, kemudian kita cek dong, nanti perkembangannya ke depannya masih akan seperti apa. Kalau masih sesuai, ya ini lu incar daerah-daerah begini. Gitu. Nah, dengan mengincar daerah begini, oh kita jadi tahu dong, oh memang saya nggak kita nggak tutup mata dengan perkembangan PIK 2. Ya, kita nggak tutup mata dengan perkembangan itu. Kemudian habis itu, ya lu lihat itu bilang mall bukan ya? Pokoknya area-area baru untuk wisata itu banyak sekali. Ya, banyak banget. Kalau dibilang full, hampir boleh dibilang lu Sabtu Minggu ke sana mah udah wassalam lah. Ya udah, ya lu masuk Aloha, Land End itu setengah mati kan, ya nyari parkirnya kan, kemudian itu masih ada apa ya, masih ada Batavia, masih ada Groove, ya, aduh pokoknya itu banyak sekali lah ya, nggak tahu nanti dia akan ngembangin apa, masih ada apa, ada potensi mungkin di situ ada pelabuhan untuk em, cruise ya dan sebagainya kan itu masih gede banget ya. Ya saya nggak menutup apa kalau lu ground checking di situ yes oke. Ya tapi kalau lu suruh gue masuk panik gue nggak mau. Kenapa? Karena udah ketinggian, ini udah jelas ketinggian. Nah kalau masuk ke CBDK bagaimana lu? Kalau mau ikut IPO-nya ya lu mesti benar-benar sabar ya. Ya kita nggak tahu juga dia akan seperti apa, tapi yang pasti ini pasti akan digoreng habis-habisan. Ya nanti kalau dia udah, ini listingnya kapan ya? Ya Ratu kan hari ini harusnya udah nggak lama lagi lah. Ya itu listing lu akan lihat ya, itu pasti akan digoreng seperti itu. Nah, secara teknikal apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu itu seperti ini. Tunggu dia seperti itu. Ya, tunggu dia me- memberikan kesempatan buat si gede-gede itu yang nggak ikutan IPO untuk melakukan akumulasi juga. Kan kita butuh ngelihat kan, benar nggak apa yang lu tunjukin ya pada lembaran IPO itu sesuai nggak dengan kenyataan? Kalau sesuai, ayo. Ya, berarti kan dia butuh waktu untuk melakukan pengumpulan barang kan? Nah, kalau lu mau lihat udah ada pengumpulan barang, nah di situ kita juga ikutan. Berarti udah ada histori. Histori ini akan memprice sesuatu. Gitu ya sih sebelum dia bergerak. Nah, itu yang kita tunggu. Ya, bukan bukan cuman gara-gara euforia tok. Ya, ini misalnya contoh kayak Ratu. Ya, Ratu gue ikut nggak? Gue nggak pernah ikut IPO lagi sekarang. Gitu, walaupun Ratu itu enak, CBDK itu bagus, gitu ya. Lu lihat Ratu itu punya raja, punya historinya kan. Kemudian habis itu CBDK itu punya histori Pani. Jadi ini bukan bukan perusahaan yang apa ya, eh, yang yang pokoknya ya udah lu beli aja kertas gitu loh. Kita kan enggak ya. Kita melihat ya bagaimana historinya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu terjadi seperti itu? Ya kita mesti tunggu karena kita trader mau nggak mau tunggu teknikalnya. Kalau teknikalnya mengatakan seperti itu, ayo kita ikut. Apakah kita telat? Nah, lu lihat aja sejarahnya si Pani sendiri. Ya, waktu dia di take over, ya semua orang bilang wah telat lu kalau misalnya lu nunggu di berapa nih? Dia udah sampai ke 2000, udah telat nih dan lain sebagainya. Ternyata enggak kan? Ya, lu lihat. Ya, ini akhirnya jadi ke 6000. Dari 2000 ke 6000. 2000, wah telat lu gitu kan. Ini udah daerah profit taking, nah, telat kan? Ya, coba lihat teman-teman. Kemudian dia ke 17.000. Jadi nggak ada kata terlambat di situ. Yang penting apa? Konsisten lu dengan metodenya lu. Kalau memang dia melakukan akumulasi, pasti ada sesuatu yang di price in. Nah, kita mau lihat likuiditasnya.
gitu kan. Nah, butuh ground checking kan. Lu kalau ground checking pani udah pasti lu tau lah pick 2. Saya yakin banget hampir boleh dibilang sebagian besar teman-teman yang ikutan di sini tahu lah pani itu seperti apa. Pick 2 itu seperti apa kan. Ya, memang menjanjikan. Pokoknya jangan sampai krisis saja. Krisis ya udah berhentilah ya. Ya. Tetapi kalau teman-teman lihat antusias ya tempat-tempat yang diciptakan, tempat-tempat yang dibikin, ya itu memang berbeda. Ya itu memang berbeda, itu memang pasarnya beda sekali ya. Kemudian tempatnya masih gratis kan. Ya maksudnya gratis itu dalam arti ya lu cuma bayar parkir, walaupun parkirnya 5.000 kan, memang Jakarta 5.000 kan per jam kan. Pik 2 malah bukan Jakarta ya, Tangerang ya. Ya, ya daerah-daerah situ ya, kemudian habis itu lu lihat makanan, tempat-tempat makannya sih memang mahal-mahal ya. Ya, tetapi lu lihat orangnya berbondong-bondong. Lu lihat bagaimana dia menggait, apa itu namanya? Orang-orang itu apa ya? Eh, menggait eh, apa crowd gitu ya ke daerah situ. Ya, nah itu membuat orang-orang berpikir bahwa iya loh, oke lah tempat ini oke lah. Jadi ruko-rukonya mungkin saja akan dibeli. Ya, mungkin saja akan dibeli ya kalau misalnya produk-produknya laku, ya berarti kan ada itu kan potensi revenue, potensi profit untuk si perusahaannya sendiri kan. Ya, gitu ya, kurang lebih lah ya. Oke. Baik, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, cukup clear ya. Jadi hari ini selalu lah, setiap hari kita pasti belajar sesuatu dari market ya. Dan cuman em, kasusnya kasusnya itu sebenarnya bukan kasus baru. Ya, kasusnya bukan kasus baru. Cuman ini ya bisa menjadi pengingat buat kita bahwa ini market tuh kayak gini loh. Jadi kalau lu nggak punya metode, nggak punya nggak punya manajemen risiko yang bagus, nggak punya psikologi, nggak punya mental yang clear gitu kan, ya lu mungkin ya oke lah lu bisa dapat ya uang di sini, tapi ya apa ya yang kita lihat lah lu bisa survive apa enggaknya, ini yang butuh em, apa ya ya butuh effort lah ya, butuh effort ya, karena itulah makanya teman-teman catat. Ya, catat aja semua kegiatan yang lu lakukan di market ini. Ya, mau di market apa di market apapun lah. Pokoknya ini lu catat dah. Ya, pada saat lu catat, lu akan lihat polanya kurang lebih kayak gini. Ya, dibikin euforia, lu ikut, dia keluar barang, kemudian habis itu ya lu pegang barang. Itu selalu akan begitu. Nah, jadi karena itulah makanya kalau lu nggak mau terjebak di situ, lu balik. Euforianya seperti apa yang harus gue ikutin, ah, fear yang seperti apa yang perlu gue waspadain. Ya, semua itu teman-teman tinggal catat aja. Ya, BRMS mau diulas apa lagi ya? Mari kita lihat sebentar. BRMS. Oh, udah nggak sampai areanya kita ya. BRMS ya, saya kan dari kemarin kan saya udah bilang kan, saya tetap masih akan nunggu di daerah ini. Karena dia udah naik lumayan kan. Jadi dia butuh waktu untuk melakukan pengumpulan barang kembali. Ya nih, teman-teman lihat ya. Kalau ada potensi potensi apa namanya? Potensi krisis ya. Krisis kan kita tahu ya, kita nggak tahu kapan datangnya ya. Ada potensi krisis. Memang emas itu ada peluang untuk eh, lebih baik ya harganya ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari perusahaannya. Ini perusahaannya yang kita perlu lihat ya. Dia kan bikin pabrik demi pabrik ya. Nah, itu sudah dipresin belum? Kalau sudah dipresin ya udah, teman-teman akan nunggu dia konsolidasi dulu. Ya, ini saya gedein ya. Teman-teman kalau lihat ya, kasus dia sama si Pani. Bentar. Ya, tinggal itu ya. Misalnya Pani. Ya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat gini, ini ya. Nah, saya nggak tahu kalau di IG kayaknya nggak gitu kelihatan ya. Soalnya saya belah dua. Teman-teman lihat ya, polanya gimana? Ya, sama kan? Kemudian naik ya. Kemudian naik. Ya itu pola yang mau kita nantikan. Kalau teman-teman belajar tentang base on base ya pada saat kita ngikutin pergerakan di stage 2-nya itu kan ada sekitar 3 sampai 5 base kan. Ya, dan setiap base itu pasti akan ada
pergerakan yang koreksinya turunnya lumayan itu. Nah, ini adalah daerah-daerahnya. Kalau lu mau ikutin BRMS ya kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kalau untuk masuk kayaknya sih sekarang enggak ya. Ya, kemarin kan kita tunggunya dari sini kan. Nih, daerah 300 ya, 300 sampai kotak ini nih. Kotak ini ternyata ada ujungnya ya. Ya, kurang lebih kayak itulah ya, daerah 300. Tapi dia nggak nyampe. Nah, kalau dia nggak nyampe ya sudahlah. Ya, tinggal kita lihat dia breakout apa enggak. Itu aja udah. Oke, Pegas ini ada apa sih Pegas? Kenapa ini tiba-tiba? Nah, Pegas. Ini Pegas Indonesia kan? Nah, oke. Nah, Pegas. Bentar ya. Ini kelihatan nggak garisnya? Oh ya, Pegas itu ya. Cuma saya nggak ngikutin katalisnya ya. Teman-teman cek ya. Ini tunggu dia breakout. Tunggu dia breakout. Berapa? 1700 ya. 1705. 1710 ya. Kalau dia breakout, kemudian habis itu dia stay di atas, itu teman-teman bisa ikutin. Iya benar ya. 1700-an. Ini coba cek itu nanti ya. Saya nanti coba cek itunya ya. Katalisnya ya. Tapi ini sih cukup bagus ini. Ya, breakout 1700 teman bisa ikutin. Ini mungkin karena kenaikan dari ini ya, dari dari gas ya kalau tidak salah ya. Terakhir itu kan gasnya lumayan itu ya. Tapi teman-teman nanti cek ya. Tapi secara teknikal oke. Ya breakout 1700 1705 dia stay di atas, ya, teman-teman baru masuk. Jadi breakout lu bisa masih ambil lagi sekali lagi pada saat dia pullback. Ya, breakout dan pullback. Oke, thank you untuk Pegasnya nanti kita coba cek. Ya, terus habis itu Koko ini itu kan coklat kan. Kita kayak udah pernah bahas ini ya. Kalau lihat dari harga coklatnya yang begitu tinggi, tapi responnya nggak terlalu good banget gitu ya. Ya, kemudian habis itu manajemennya saya tidak terlalu gimana ya. Ini Koko yang tunggu ya sebentar. Ini Koko Vita Jelly Drink ya. Ya bener nggak sih? Atau coklat ya? Yang coklat itu apa ya? Bener nggak sih? Em, Oke, nanti teman-teman cek aja ya. Saya cuma bahas teknikalnya ya. Kalau bahas teknikalnya, ini udah cukup. Ini ya, dia udah. Bukan, ini Koko beda. Sebentar. Ya, ini Koko Amerika. Kalau Koko Amerika keren juga ya. Saya nggak tahu nih. Ini kenapa ini? Tunggu ini internetnya lagi lemot nih. Nah, mana. Ini. Lah, oh ini Indonesia punya kan? Nah kalau ini udahlah nggak usah diapa-apain Pak ya. Ya ini udah nggak usah dilihat. Kan coklat itu si kakao itu tuh harganya itu bagus banget, tapi dia nggak ngerespon. Ya kakao itu bagus banget, tapi dia nggak respon. Walaupun ya teman-teman kalau misalnya menyadari apa yang lu mungkin lu minum di Starbucks segala macam itu produknya dia lu. Ya, nah cuman nggak tahu kenapa itu harganya tidak mencerminkan apa yang ada di pasar ya. Nah, kalau dia nggak mencerminkan berarti memang ada sesuatu yang salah di dalam sini. Jadi ya udah kita nggak lihat ya harga komoditasnya begitu bagusnya ya apakah harga komoditas mempengaruhi harga jualnya? Sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena kalau lu lihat dari hasil apa konsumernya itu udah boleh dibilang konsumer loyal gitu loh. Ya kayak misalnya Starbucks nggak tahu apa masih masih order sama dia. Terus ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar juga order sama dia. Kalau nggak salah Silver Queen juga ambil sama dia ya. Ya teman-teman coba cek deh. Ya teman-teman cek ulang ya. Tetapi kalau lihat teknikalnya saya tidak terlalu tertarik gitu. Ya saya tidak terlalu tertarik. Mungkin teman-teman bisa cek fundamentalnya dan lain sebagainya. Ini pasti ada sesuatu yang salah dengan perusahaan ini. Ya kalau lihat teknikalnya begini coba.
Ya kalau nggak ada yang salah, agak aneh gitu loh, kenapa tidak direspon oleh harga, ya kan? Nah kalau lu lihat teknikal begini, ya udah nggak usah tahu jauh lagi lah. Waktu awal si coklat itu naik begitu tingginya, kan saya udah, kalau nggak salah saya udah ngeliat juga saham ini kan, tapi dia nggak merespon. Coba bayang harga komoditas begitu tinggi ya dia nggak ada respon ya dia. Ya, apakah karena dia produsen ya sehingga harga komoditas yang naik tinggi itu malah 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 berdampak negatif terhadap perusahaannya. Lu cek lebih lebih jauh ya. Tapi kalau lihat teknikalnya saya udah tidak menarik gitu. Ya, oke. Avia, Avia, Avia teman-teman masih ingat gak apa yang harus lakukan? Ya, yang kita harus lakukan adalah V-shape dan hold. Ya, dan dia udah hold kan di daerah situ kan, bahkan naik terus kan. Jadi kalau teman-teman udah baik ya sudah, gua apa yang mau lo lakukan lagi sesuai dengan apa yang kita mau kan metodenya kan V-shape hold dan dia sudah hold ya ini udah V-shape kemudian dia sempat hold di situ udah ya ini saya udah sempat masuk di sini. Nah, apakah dia akan hold dari sini? Ya udah kalau dia hold dari sini lu masih bisa masuk lagi gitu ya. Tapi ini udah sesuai. Ya, oke. Kan saya bilang kan tunggu V-shape, hold ya. Dia udah hold di sini, udah sempet hold sekali, kita udah buy ya. Nah, dia bisa hold lebih panjang nggak dari sini? Ya, kalau dia bisa hold lebih panjang, mungkin lebih apa akan menjadi kesempatan kedua buat lu masuk. Ya, itu yang kita bilang LPS itu loh. Ya, berarti kan ini sangat mungkin ini adalah spring. Ini adalah spring untuk si Avia. Jadi kalau itu adalah spring ya kita tinggal tunggu LPS-nya. Dia LPS masuk udah. Ya V-shape-nya udah clear. Ya V-shape-nya udah clear. Kemudian dia hold ya. Hold-nya sebenarnya ini udah. Ini yang kita sebut sebagai supply demand kan. Ini adalah rally best rally ya, rally best rally. Nah, lu mau tunggu hold-nya agak lama ya silakan. Ini peluangnya adalah dia pasti akan ke daerah sini. Ini ya dia pasti akan berhenti dari sini. Mungkin dia masih akan ada turunannya ya. Nah, habis itu mungkin naik atau dia hold. Ya, ini peluang-peluang yang akan terjadi pada Avia. Oke, kemudian habis itu DKFT. Ini terakhir ya DKFT ya. Ini internet kenapa ya? Ini kalau udah hujan begini dia. Oke, nah teman-teman lihat DKFT. Saya mungkin akan menunggu sebenarnya lebih lebih enak di daerah 164 ya. Ini ya daerah sini ya. Lebih enak daerah situ. Ini udah mau sampai tapi akhirnya nggak nyampe. Karena ini bolong. Ini gap nih. Ya, ini daerah gap. Jadi saya akan jauh lebih seneng adalah nunggu DKFT di 164. Ya, sembari teman-teman itu ya cek cek nikelnya ya, cek potensi untuk nikel ya. Ini nikel ini rada-rada ini ya. Saya kalau misalnya boleh katakan agak-agak abu-abu gitu ya. Abu-abu kenapa? Ya ini si Trump ini kan nikel itu lebih banyak untuk pemakaian EV lah ya, electronic vehicle ya, yang kita lihat tren yang saat ini kan. Nah, electronic vehicle itu untuk di US itu kemungkinan besar akan dicabut semua insentifnya. Nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah ya. Itu pertama akan dicabut semua. Ya, dan termasuk yang punya Tesla juga semua insentif akan dicabut. Nah, kalau dia cabut, gimana nih ini ya pabrik-pabrik baterainya? Ya, pabrik-pabrik baterai ini. Nah, jadi ya ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan. Kemudian habis itu yang kedua, kalau untuk mengenai DKFT, teman-teman harus perhatikan pasar Cina karena dia hampir 100% itu diekspor ke sana. Ya, dia pasar Cina. Nah, pasar Cina bagaimana? Ya, itu penting sekali untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau dia memang trennya ya, kayaknya redup, ya sudah kita coba pindah ke tempat lain aja. Oke? Ya, TAPG udah cicil aja udah. TAPG. Ya, TAPG yang masih kita tunggu itu adalah harga komoditasnya. B40 kan sudah mulai. Ya, B40 sudah mulai, harga komoditasnya yang masih agak jelek. Ini kayaknya, oh udah. Nih, ya. Ini tinggal lakukan cicilan aja. Ini kan udah disampaikan daerahnya. Oke, ya. Jadi kalau dia bertahan di atas 670, 720, teman-teman udah bisa melakukan cicilan. Ya, oke. Ya, ini tinggal menunggu harga komoditas.
Harga komoditas bagus, ya udah. Ya cuman ini sekarang harga komoditasnya yang masih kita tunggu nih. Ya nih, kan udah sampai nih di area kita kan. Saya buang dulu ini. Ya, tapi masih belum ada pergerakan nih. Ya, pergerakannya mungkin akan tunggu sedikit kemarau kayaknya. Kalau musim hujan kan bagus untuk si CPO kan, jadi kelihatannya stoknya masih agak banyak. Ya, stoknya agak banyak. Nah, nanti stoknya udah mulai menipis, baru mulai lagi nih. Oke, ya Indivision saya mungkin besok lagi ya Bu. Ya, jadi ini terakhir saya bahas mengenai TAPG ya. Oke, yang lain nanti kita bahas lagi di Jumat deh. Oke, ya untuk sementara saya pikir untuk hari ini sekian dulu ya teman-teman ya. Ini 1 jam, ya 1 jam sudah. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang kita update siapa tahu ada market-market yang lain. Oh ya, teman-teman, buat teman-teman yang kopdar, kalau bisa bawa laptop ya. Kalau bisa bawa laptop, jadi jangan pakai handphone. Kayak handphone pasti kekecilan untuk data-datanya. Atau teman-teman bisa download kayak Stockbit dulu ya. Mungkin datanya mungkin agak kalau di aplikasi mungkin agak besar ya. Bawa laptop sih lebih enak atau enggak iPad gitu ya. Mungkin akan jauh lebih enak karena lebih besar ya. Jadi kita bisa lihatnya bareng-bareng. Jadi enggak apa diskusinya juga lebih enak lah kalau kalau lihat data lebih besar kan angka-angkanya ya. Jadi buat teman-teman yang nanya mesti bawa apa, bawa aja laptop. Yang lain tuh nggak usah. Ya, oke? Oke teman-teman, thank you semuanya. Sampai ketemu nanti di Jumat mendatang ya. Oke, saya izin pamit. God bless semua.